kita mempersiapkan wadah budidaya berupa kolam, tadi sudah kita singgung, sudah melakukan langkah-langkah awal guna mempersiapkan kolam. Lanjutnya adalah pemeliharaan ikan konsumsi. Sama dalam pemeliharaan ikan, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah perencanaannya terlebih dahulu, dan langkah-langkahnya juga hampir sama dengan langkah-langkah perencanaan dalam persiapan wadah budidaya, di mana kita harus menentukan jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan, menentukan dan mempersiapkan wadah yang akan digunakan, menentukan jadwal kegiatan budidayanya, menyiapkan kebutuhan sarana, alat dan bahannya, serta menentukan tugas-tugas individu. Yang kedua, mempersiapkan sarana produksinya. Apa saja yang termasuk ke dalam sarana produksi? Yang pertama ada bahan, dan yang kedua ada alat. Untuk bahan sendiri, pertama kita harus mempersiapkan benih ikan, di mana dalam hal ini kita akan mengambil contoh teknik budidaya dalam hal pemeliharaan ikan konsumsi, yang mana jenisnya adalah ikan lele. Yang kedua, pakan ikan alami maupun pakan buatan ditambahkan dengan pakan tambahan, obat, dan yang keempat adalah vitamin atau probiotik. Di sini ada potret beberapa bahan yang tadi sudah disampaikan. Lalu selain bahan juga sebagai sarana kita harus mempersiapkan alat. Yang pertama ada timbangan dan penggaris untuk mengukur berat serta mengukur panjang ikan lele yang akan kita budidayakan, alat sortir dan baskom grading, serta saringan atau seser. Setelah bahan dan alat kita persiapkan, selanjutnya adalah proses budidayanya. Aspek yang paling penting dalam proses budidaya adalah grading. Apa itu grading? Grading adalah proses pembesaran ikan konsumsi yang kita budidaya. Kenapa grading ini perlu dilakukan? Karena untuk mengklasifikasikan ikan berdasarkan ukurannya dengan cara dikontrol secara terus menerus. Dari sini kita akan langsung simak saja beberapa langkah-langkah kegiatan pemeliharaan budidaya pembesaran ikan lele. Nah, seperti yang kalian lihat, pertama kita harus mempersiapkan wadah budidaya yang akan kita gunakan. Lalu wadah budidaya yang sudah siap tadi kita isi dengan air, diikuti dengan penebaran benih. Di sini juga dicantumkan teknik pelepasan benih itu sendiri. Selanjutnya ada pemberian pakan buatan, diikuti dengan pemberian pakan tambahan. Di sini ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan. Lalu juga pergantian air. Biasanya kolam yang digunakan untuk budidaya ikan lele itu cenderung kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi pergantian air ini perlu dilakukan secara rutin untuk mengurangi hal-hal tadi. Selain penggantian air juga kita harus melakukan pengontrolan pertumbuhan setiap 2 minggu sekali. Caranya dengan mengambil 10% dari populasi ikan yang kita budidayakan. Selanjutnya juga di sini dicantumkan bagaimana cara untuk mengatasi penyakit yang dapat menyerang ikan
lele. Di sini juga kita bisa menggunakan daun pepaya sebagai antibiotik alami guna menghindari jamur. Selanjutnya ada proses seleksi, di mana seleksi ini dilakukan untuk menghindari persaingan makanan dengan melakukan panen selektif. Jadi ikan yang sudah memenuhi ukuran standar untuk bisa dikonsumsi, kita panen lebih dahulu. Nah, setelah umur 2,5 bulan sampai 3 bulan, maka seluruh ikan bisa langsung dipanen. Di sini dikatakan bahwa panen sebaiknya dilakukan di pagi atau sore hari untuk mengurangi tingkat kematian akibat stres. Selanjutnya setelah dipanen dilakukan pengemasan ikan hasil panen, di mana ikan hasil panen kita tempatkan pada wadah plastik untuk nantinya didistribusikan. Saya rasa mungkin itu saja ulasan tentang teknik budidaya. Tadi kita sudah disajikan tentang bagaimana mempersiapkan wadah budidaya berupa kolam, lebih spesifik yaitu kolam yang terbuat dari terpal plastik. Lalu kita juga disajikan tentang bagaimana langkah-langkah kegiatan dalam pemeliharaan ikan konsumsi, yang mana yang kita bicarakan adalah ikan lele. Untuk wadah budidaya lainnya, termasuk juga bagaimana pemeliharaan jenis ikan lainnya, kalian bisa explore secara mandiri dengan mengacu sumber-sumber lainnya, baik itu digital maupun sumber cetak, guna menambah wawasan kalian. Itu tadi pembahasan singkat dari saya tentang materi budidaya ikan konsumsi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran, setidaknya gambaran awal tentang materi terkait. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.